Halo semua, kenalin aku Lulu Indriani. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Pembangunan Pertanian. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu satu hal. Kamu pernah nggak sih kepikiran nasi yang kamu makan hari ini tuh datangnya dari mana? Atau tempe yang ada di warung sebelah rumah kamu itu dibuat dari kedelai mana sih? Kalau kamu tinggal di Jawa, ada kemungkinan besar jawabannya ada hubungannya sama provinsi yang satu ini, yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah salah satu lumbung pangan terbesar Indonesia, tapi ternyata di balik ladang-ladang yang luas itu ada cerita yang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Di video ini kita akan bahas kondisi pertanian Jawa Tengah. Datanya dari mana? Dari BPS. Dan kita akan lihat apakah sektor ini benar-benar sehat atau ada masalah yang diam-diam menggerogotinya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Jawa Tengah itu bukan provinsi sembarangan kalau bicara soal pertanian. Sekitar 13-14% dari total PDRB atau pendapatan daerahnya itu disumbang dari sektor pertanian. Hampir 1 dari 7 rupiah yang berputar di Jawa Tengah itu asalnya dari sawah dan ladang. Tapi yang lebih penting dari angka itu adalah hampir 29% angkatan kerja Jawa Tengah hidupnya bergantung pada pertanian. Artinya, kalau sektor ini bermasalah, jutaan keluarga ikut terdampak. Dan yang menarik, pengaruh pertanian itu tidak berhenti di pinggir sawah. Hasil panennya menggerakkan banyak industri lain, penggilingan padi, pabrik tahu dan tempe, sampai industri pakan ternak. Dalam ekonomi, ini yang disebut forward linkage atau keterkaitan ke depan. Jadi, waktu kita ngomongin pertanian Jawa Tengah, kita bukan cuma ngomongin pertaniannya, kita ngomongin hampir seluruh rantai ekonomi yang ada di belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke komoditas pertama, padi. Padi itu sudah jelas jadi tulang punggungnya pertanian Jawa Tengah. Tapi kalau kamu lihat grafiknya, ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Produksi padi Jawa Tengah terus turun dari tahun ke tahun. Di 2021 masih 9,62 juta ton, kemudian 9,36 juta di 2022, lanjut turun ke 9,08 juta di 2023, dan di 2024 angka sementaranya sudah di 8,83 juta ton. Dalam 3 tahun, hampir 800 ribu ton produksinya hilang, dan itu bukan angka yang kecil. Nah, apa dampaknya secara ekonomi? Pertama, pendapatan petani padi turun. Kedua, industri yang bergantung pada padi seperti penggilingan beras ikut tertekan karena bahan bakunya berkurang. Penyebabnya ada dua hal besar. Pertama, alih fungsi lahan di mana sawah produktif terus berubah jadi perumahan dan kawasan industri. Dan yang kedua, perubahan iklim yang membuat pola hujan makin susah diprediksi. Tapi, tidak semua kabarnya buruk karena ada satu komoditas yang trennya justru bagus banget, yaitu jagung. Produksi jagung Jawa Tengah naik terus dari 3,42 juta ton di 2020 sampai ke 3,89 juta ton di 2023. Tumbuh lebih dari 13% dalam 3 tahun, dan ini yang bikin Jawa Tengah jadi produsen jagung terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Yang lebih menarik, pertumbuhan jagung ini punya efek domino yang positif. Jagungnya jadi bahan baku pabrik pakan ternak dan industri makanan. Lapangan kerja di daerah sentra jagung seperti Grobogan, Blora, dan Wonogiri ikut tumbuh. Ini contoh bagaimana satu komoditas yang berkembang bisa menggerakkan ekonomi daerah secara luas, dan Jawa Tengah membuktikan itu lewat jagung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku paling menarik sekaligus paling bikin miris. Kedelai. Kedelai Jawa Tengah itu produksinya terus turun. Dan kalau kamu pikir penyebabnya adalah lahannya kurang subur atau petaninya kurang rajin, kamu salah besar. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Kedelai impor, terutama Amerika Serikat, masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya, kedelai lokal tidak bisa bersaing. Petani kita tidak punya insentif ekonomi untuk terus menanam kedelai, jadi mereka beralih ke tanaman lain. Dan dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Tempe dan tahu yang kamu makan, yang bahan bakunya seharusnya dari ladang petani lokal, kini makin banyak bergantung pada kedelai impor. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini disebut kegagalan pasar.
Ketika pasar tidak bisa memberikan insentif yang cukup buat petani, disitulah pemerintah perlu masuk, misalnya dengan menetapkan harga dasar kedelai atau memberikan subsidi pupuk atau benih. Oke, tapi masalah pertanian Jawa Tengah tidak berhenti di situ. Ada tantangan-tantangan yang lebih besar dan lebih mendasar yang sudah lama menggerogoti sektor ini. Yang pertama, alih fungsi lahan. Setiap tahun antara 600 sampai 1000 hektar sawah berubah jadi perumahan atau kawasan industri. Dan lahan yang sudah dikonversi ini tidak bisa balik jadi sawah lagi. Artinya, kapasitas produksi kita menyusut secara permanen. Yang kedua, perubahan iklim. Banjir dan kekeringan yang datang tidak terduga bikin jadwal tanam kacau. Serangga hama yang makin sering, semua ini menambah biaya yang harus ditanggung petani. Yang ketiga, regenerasi petani. Rata-rata petani Jawa Tengah sudah berumur di atas 45 tahun. Anak muda tidak tertarik bertani karena pendapatannya dianggap tidak cukup menjanjikan. Kalau ini terus terjadi, siapa yang akan mengolah sawah kita 20 tahun ke depan? Dan yang keempat, hanya sekitar 25% petani yang sudah pakai teknologi pertanian modern. Sisanya masih pakai cara lama, yang artinya biaya produksinya lebih tinggi dan hasilnya kurang efisien. Setelah kita lihat semua data produksinya, sekarang ada satu pertanyaan yang menurutku paling penting untuk dijawab. Dengan semua yang terjadi, padi turun, kedelai turun, jagung naik, apakah petani Jawa Tengah hidupnya lebih baik atau justru makin berat? Untuk menjawab ini, ada satu indikator yang dipakai dalam ekonomi pertanian, namanya nilai tukar petani atau NTP. Cara kerjanya sederhana. NTP itu membandingkan harga yang diterima petani dari hasil panennya dengan harga yang harus mereka bayar untuk biaya hidup dan biaya modal. Kalau NTP di atas 100, petani untung. Kalau tepat 100, petani cuma balik modal. Kalau di bawah 100, petani merugi. Bayangkan begini, ketika harga pupuk naik mendadak atau gagal panen karena banjir, keuntungan tipis itu bisa langsung habis dalam sekejap. Ini yang menunjukkan bahwa meskipun angkanya masih di atas 100, kesejahteraan petani kita masih sangat rentan. Dan itulah mengapa meningkatkan NTP secara berkelanjutan jadi salah satu tujuan utama pembangunan pertanian. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, lahan pertanian yang masih ada harus dilindungi dengan serius. Setiap hektar sawah yang hilang itu tidak bisa digantikan begitu saja. Kedua, masalah kedelai butuh intervensi nyata dari pemerintah. Tetapkan harga yang adil untuk kedelai lokal dan berikan dukungan benih agar petani kembali punya alasan ekonomi untuk menanamnya. Ketiga, perluas akses teknologi dan kredit pertanian. Kalau biaya produksi bisa ditekan, margin keuntungan petani bisa naik dan NTP pun bisa ikut membaik. Dan yang keempat, kembangkan agroindustri lokal, supaya nilai tambah dari hasil panen itu benar-benar bisa dinikmati oleh petaninya, bukan hanya mengalir ke luar daerah. Pada akhirnya, yang ingin kita capai dari pembangunan pertanian bukan hanya soal berapa ton yang diproduksi, tapi soal apakah petani yang setiap hari mengolah tanah itu bisa hidup dengan layak dari kerja kerasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.